Halo semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini akan membedah hasil analisis regresi linear berganda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara. Dalam video kali ini, kami akan membahas terkait metodologi penelitian yang kami pakai, variabel penelitian, model regresi, dan hasil output SPSS dari uji independence, uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heterokedasitisitas. Dan hasil analisis dari model ANOVA, analisis model parsial atau koefisien, dan analisis determinasi. Mengapa sih penelitian ini krusial? Karena kepatuhan wajib pajak adalah tulang punggung pembangunan nasional kita. Kami meneliti bagaimana pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah secara bersama-sama maupun parsial untuk mendorong perilaku wajib pajak untuk taat. Dalam riset ini, populasi yang kami fokuskan adalah wajib pajak yang terdaftar secara aktif di KPP Pratama Bandung Utara. Kami menggunakan teknik conveyance sampling atau accidental sampling untuk mengambil sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1 hingga 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Data Premier ini kemudian kami olah untuk mendapatkan hasil yang akurat mengenai perilaku wajib pajak. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau X ada 3 kelompok. Yang pertama ada X1, pengetahuan perpajakan, X2, sanksi perpajakan, dan X3, kepercayaan terhadap pemerintah. Dan untuk variabel dependen atau Y, yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut ini merupakan tabel daftar pernyataan kuesioner yang diambil dari variabel pengetahuan perpajakan. Tabel ini memuat pernyataan apakah wajib pajak sudah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk melaporkan dan menyetorkan pajak, serta apakah semua wajib pajak sudah memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini merupakan tabel pernyataan yang diambil dari variabel sanksi perpajakan, di mana tabel ini memuat pernyataan-pernyataan wajib pajak terkait sanksi perpajakan. Pada tabel ini memuat daftar pernyataan yang diambil dari kepercayaan terhadap pemerintah. Tabel ini memuat pernyataan wajib pajak seberapa percaya mereka terhadap pemerintah. Nah, berikut ini merupakan tabel daftar pernyataan kuesioner yang diambil dari variabel kepatuhan perpajakan, di mana tabel ini memuat pernyataan wajib pajak tentang kepatuhan yang sudah dilakukannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dibentuk model regresi linear berganda dengan variabel dependen Y, yaitu kepatuhan wajib pajak, serta variabel independen X1, yaitu pengetahuan perpajakan, X2 sanksi perpajakan, dan X3 kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil analisis regresi pada SPSS, diperoleh modal sebagai berikut. Y sama dengan minus 6,838 ditambah 0,455 untuk X1 tambah 0,366 X2 tambah 0,554 X3. Nah, terhadap model regresi tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan dengan urutan. Yang pertama yaitu uji independen, yang kedua uji bebas multikolinearitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji heterokedasitisitas. Yang kelima ada analisis model dengan ANOVA, 6 analisis parsial, 7 analisis determinasi. Yang pertama ada uji independen, digunakan untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi pada residual model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Darwin-Watson pada output SPSS. Nah, berikut outputnya diperoleh nilai Darwin-Watson sama dengan 2,027. Untuk menguji autokorelasi digunakan kriteria tidak terjadi autokorelasi apabila DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU dengan alpha 5%, N 35 dan K sama dengan 3, yaitu jumlah variabel bebas. Dari tabel
Derben-Watson diperoleh nilai DL sebesar 1,283 dan DU sebesar 1,653, maka DU sama dengan 1653 dan D 2027. 4 minus DU itu sama dengan 4 minus 1,653 yaitu 2347. Karena nilai DU sama dengan 1653 lebih kecil dari D sama dengan 2027 lebih kecil dari 4 minus DU sama dengan 2,347, maka nilai D berada dalam zona DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 minus DU, sehingga tidak terdapat indikasi autokorelasi pada model. Dengan demikian asumsi independen terpenuhi pada model regresi ini. Uji bebas multikoliniaritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil output SPSS pada tabel koefisien yang memuat nilai tolerance dan VIF atau Variance Inflation Factor adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai VIF untuk variabel X1 pengetahuan perpajakan sebesar 1,177, tolerance 0,849. Variabel X2 sanksi perpajakan sebesar 1,85 dengan tolerance sebesar 0,922 dan variabel X3 kepercayaan terhadap pemerintah sebesar 1,93, toleransi sebesar 0,915. Kriteria bebas multikoliniaritas adalah nilai VIF lebih kecil dari 10 dan toleransi lebih besar dari 0,1. Karena nilai VIF ketiga variabel bebas seluruhnya lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi seluruhnya lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel bebas X1, X2, dan X3, sehingga asumsi bebas multikoliniaritas terpenuhi. Baik, selanjutnya ada uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi dengan normal. Nah, uji ini dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai residual dengan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat ada output uji normalitas terhadap residual. Nah, berdasarkan tabel 3, hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asimsik two-tail sebesar 0,200. Dengan menggunakan A sama dengan 5% sama dengan 0,05 diperoleh nilai asimsik two-tail sama dengan 0,200 lebih besar daripada 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari A, maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya adalah residual model regresi berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas uji asumsi klasik keempat, yaitu uji heterokedastisitas, lalu masuk ke analisis model dengan ANOVA. Baik, dimulai dari uji heterokedastisitas atau uji Gletser. Nah, uji ini digunakan untuk melihat apakah variance residual model kita konstan atau tidak. Kami menggunakan uji Gletser, yaitu mengregresikan X1, X2, dan X3 terhadap nilai absolut residual. Jika tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap absolut residual, maka asumsi homokedastisitas terpenuhi. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini, hasilnya sig X1 sebesar 0,297, sig X2 sebesar 0,734, dan sig X3 sebesar 0,065. Ketiganya berada di atas alfa, yaitu 0,05, sehingga tidak signifikan, yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas dan asumsi homokedastisitas terpenuhi. Selanjutnya, analisis model dengan ANOVA.
Analisis model atau uji simultan untuk mengetahui apakah X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk kepatuhan pajak menggunakan uji F. Adapun hipotesisnya itu H0 diterima jika B beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh simultan. Dan H1 minimal ada 1 beta is tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh simultan. Nah, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel atau sig lebih kecil dari alpha. Bisa dilihat dari tabel di bawah ini diperoleh F hitung yaitu sebesar 9,737 dengan sig 0,00, sedangkan F tabel sebesar 2,911, sehingga karena F hitung lebih besar dari F tabel dan sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga model regresi ini layak digunakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis parsial atau UJT. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen itu secara individu memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, dengan batas di tabel sebesar 1,696, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel itu berpengaruh positif dan signifikan. Yang pertama, pengetahuan perpajakan, yaitu X1 memiliki hitung 3,339, yang berarti pemahaman aturan pajak terbukti meningkatkan kepatuhan. Kemudian yang kedua ada sanksi perpajakan dengan variabel X2 dengan hitung 2,265, menunjukkan ketegasan sanksi itu memberikan efek jerah yang efektif. Kemudian yang terakhir yaitu kepercayaan kepada pemerintah yaitu X3, memiliki hitung tertinggi yaitu 4,654. Nah, ini menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi variabel yang paling dominan dalam mendorong wajib pajak untuk patuh. Berikutnya adalah analisis determinasi atau R-square untuk mengukur seberapa kuat model regresi kita. Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,435 atau 43,5%. Artinya, sebesar 43,5% perubahan atau variasi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara mampu dijelaskan oleh faktor pengetahuan, sanksi, dan kepercayaan secara bersama-sama. Sementara sisanya yaitu 56,5% itu dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak kita teliti dalam model ini. Kontribusi sebesar 43,5% ini menunjukkan bahwa model yang kita gunakan sudah cukup kuat dan layak. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji asumsi klasik, model regresi linier berganda pada penelitian ini bebas dari autokorelasi atau uji independence, bebas dari multikoliniaritas, residual berdistribusi normal, dan bebas dari heterokedastisitas, sehingga model regresi ini layak digunakan atau Blue-based linear unbiased estimator. Hasil analisis model ANOVA menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis parsial menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut masing-masing juga berpengaruh positif signifikan secara parsial dengan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai variabel yang paling dominan. Adapun determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas mampu menjelaskan 43,5% variasi kepatuhan wajib pajak atau adjust R-square, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.